Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kita langsung aja membahas timnas kita yang akan menghadapi timnas Saint Kitts and Nevis. Walaupun di atas kertas kita bisa mengatasi, bahkan kita bisa memenangkan pertandingan dengan mudah, karena secara ranking kita lebih baik. Kemudian kita bermain di kandang kita sendiri, tentu dengan dukungan penuh supporter timnas kita yang akan meneriakkan, mengelulukan daripada timnas kita, dan tentu saja akan mempengaruhi mental daripada para pemain lawan. Namun harus kita ingat, timnas tidak boleh lengah. Pelatih official harus hati-hati, selalu memberi motivasi, selalu mengingatkan kepada para pemain jangan terlalu over confident, karena sangat berbahaya kalau kita memandang remeh, kita memandang rendah, kita memandang atas kertas kualitas daripada timnas Saint Kitts and Nevis. Jangan sampai menjadi bumerang dari timnas kita. Kita harus cukup bisa mendapatkan pelajaran saat kita menghadapi Australia di kandang Australia. Yang waktu itu timnas Australia banyak lubang sebenarnya, karena banyak pemain bintangnya yang tidak bisa bermain karena 1-2 alasan, khususnya cedera. Kemudian saat itu kita semua, mungkin pemain, pelatih, dan juga penggemar, penonton, saat itu berharap banyak dan punya keyakinan timnas kita bisa mengatasi timnas Australia. Minimal kita bisa mengambil seri di kandang Australia. Namun kita lihat dari babak pertama, menit-menit awal timnas kita bisa dikatakan mendominasi pertandingan, menggempur habis di sana sini, kanan kiri, depan, tengah, kita menang saat kita menghadapi timnas Australia. Namun timnas Australia, karena memang dengan pengalamannya, dia juga tahu bagaimana kualitas timnas kita sebenarnya, sehingga justru di sana berbalik. Yang biasanya timnas kita bertahan di kandang Australia, justru Australia yang bertahan, dan timnas kita bisa dibilang mendominasi pertandingan, namun tidak bisa menciptakan gol. Heading yang diarahkan ke gawang oleh Jesus tidak bisa menembus. Kemudian ada hadiah penalti yang dieksekusi oleh Kevin Dix, yang biasanya bisa mengeksekusi dengan baik sampai dengan sekarang, bahkan di Liga Jerman. Saat itu gagal membentur tiang gawang. Kita tidak tahu apakah setelah itu justru kita frustasi sehingga berbalik arah, justru timnas Australia yang banyak mendapatkan peluang. Timnas kita seperti menerapkan total football, mungkin diterapkan oleh Patrick Kluivert waktu itu, namun gagal total di sana. Justru kita kebobolan banyak gol tanpa kita bisa berkutik menghadapi timnas Australia, yang padahal saat itu di atas kertas kita bisa paling tidak menahan seri timnas Australia. Maklum, memang Australia bermain di kandang. Untuk itu kita menghadapi Saint Kitts and Nevis ini juga hati-hati. Jangan kita terlena, jangan kita lea-lea. Kita harus fokus dalam pertandingan. Setiap lawan kita anggap adalah lawan yang berat, sehingga kita harus berusaha untuk bisa melewati. Kita bisa mencari celah, kita bisa meminimalisir dari kesalahan. Kemudian kita bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk bisa tercipta menjadi gol. Ini pertaruhan. Ini debut daripada John Hedman. Semoga di debut ini tidak meleset seperti yang kita harapkan, yaitu timnas kita bisa mendapatkan hasil maksimal dengan permainan yang baik, chemistry yang baik, kerjasama yang baik. Itu yang kita harapkan, karena kita memiliki pemain yang sangat-sangat pengalaman. Sayangnya ada satu pemain yang kita harapkan bisa mendominasi di sektor depan kanan, yaitu Milo Jonathan, namun terkena cedera. Mudah-mudahan bisa lekas sembuh, walaupun mungkin makan waktu cukup lama. Kita doakan saja, karena dia pemain muda potensial yang kita harapkan nantinya bisa menjadi tulang punggung di lini serang kita. Namun kita masih banyak pemain untuk pengganti, jadi sebenarnya untuk stok pemain menghadapi FIFA Series ini sudah siap, baik menghadapi Saint Kitts and Nevis maupun jika nanti masuk final kita berhadapan dengan tim yang terbaik di grup ini, yaitu Bulgaria. Karena kita tahu Bulgaria saat ini juga agak terseok-seok, prestasinya juga tidak begitu baik, walaupun memiliki
ranking yang cukup baik, yaitu sekitar 80. Namun kualitas pemain saya rasa kita tidak jauh, bahkan mungkin kalau dirata-ratakan mungkin kita lebih baik daripada timnas Bulgaria. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan, saya harapkan agar timnas kita dan John Hedman beserta asisten pelatihnya hati-hati. Kerjasama yang baik, pemain antar pemain dan pemain, kemudian pemain pelatih dan official pemain dan juga pelatih. Itu saling mengisi, saling memberi motivasi, dan akhirnya bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena kita berhadapan dengan tim yang di atas kertas, kita bisa menang pertandingan. Namun kalau kita tidak hati-hati, bisa saja nanti bisa terbalik dan kita akan kedodoran, akhirnya jatuh mental kita, apalagi sampai kena kartu merah. Kita tentu saja akan kecewa, seluruh penonton akan kecewa di atas lapangan yang mestinya kita bisa menang pertandingan, namun justru diobok-obok oleh pemain sekelas Saint Kitts and Nevis tanpa kita merendahkan. Untuk itu sekali lagi hati-hati, waspada, fokus dalam pertandingan sehingga kita mendapat hasil yang maksimal dengan permainan yang baik. Itu harapan kita. Dan untuk ke depan mudah-mudahan timnas kita selalu baik dan baik di bawah asuhan pelatih John Hedman. Terima kasih.